Oh, ajablah Tuhan, ajablah Tuhan, ajablah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Wow, ajablah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku, di mataku, oh, oh, oh. Di mataku engkau termulia. Oh, haleluya Yesus. Shalom Elehem Besem Hamasya. Kembali kita bertemu dalam suara sebat kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kita diberikan kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa untuk memulai akan pembahasan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita bisa diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah menolong kami dalam 1 minggu lamanya, dan kami bisa melewati akan hari-hari yang Tuhan berikan. Saatnya kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, buka wacana pemikiran kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami secara luar biasa, semua fasilitas jaringan, listrik, dan kemampuan yang Tuhan berikan. Biar firman Tuhan ini tertanam baik dalam hati, tertabur dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Elehem Besem Hamasya. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam tema besar yang kita sudah sepakati dalam tahun 2024 adalah diciptakan dalam Kristus Yesus, dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 Bapak Ibu dan Saudara. Tapi dalam pembahasan kali ini kita akan masuk dalam tema yang kecil, dalam tema mingguan kita, yaitu Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin dan percaya ada hal-hal tertentu yang membuat kita kemudian mempertimbangkan untuk mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sumber kepercayaan kita. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa demikian? Karena kita akan melihat bahwa yang kita percaya ini satu, punya kekuatan, punya kuasa, punya kedahsyatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pribadi lain.
dan punya sejarah yang luar biasa, dan juga punya track record yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun saya seorang anak pendeta, tapi saya baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika saya besar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan saya kemudian melihat dan mempertimbangkan bahwa siapa yang saya percaya, siapa yang saya yakini, itu adalah pribadi yang bukan sembarangan, bukan pribadi yang biasa saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena mengapa demikian? Karena kita perlu sosok pribadi yang benar-benar mengenal kita, dan kita juga bisa mengenal dia, lalu kita mempercayai dia bahwa dia bisa membawa kita ke dalam satu keselamatan abadi. Nah, satu-satunya pribadi yang kemudian meyakinkan saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membawa saya ke dalam kehidupan yang kekal adalah satu-satunya dia dari semua pribadi yang lain. Bukan karena saya seorang anak pendeta lalu kemudian keyakinan itu turun-menurun, Bapak. Tidak, tetapi ada satu pengalaman yang luar biasa. Kami bisa sama-sama melihat kemurahan Tuhan, melihat kasih-Nya yang luar biasa, bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan pribadi ini yang kita akan pelajari dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 28. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin dalam satu minggu ini kita mengalami begitu banyak depresi, tekanan, masalah, mungkin pergumulan luar biasa, baik dari diri kita, dari orang sekitar kita, atau mungkin di lingkungan kerja kita, di lingkungan pelayanan, dimanapun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi ingatlah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sudah mengambil satu keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia sebagai sumber kepercayaan kita nilai, kita yakini bahwa Dia memberikan solusi atas semua persoalan dan juga pergumulan kita. Haleluya, katakan puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ingat bahwa di bawah semua itu, di atas semua itu, ada satu pribadi yang mampu, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya dalam hidup kita, dan memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, memberikan satu penerangan, pencerahan bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan, dan satu-satunya itu adalah pribadi Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, konteks kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 28 itu memberikan kepada kita satu hal yang luar biasa, bahwa dalam perjalanan Paulus dan juga Barnabas, mereka sampai ke dalam satu kota yang bernama Antioquia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi dalam perjalanan mereka juga beberapa kali sampai atau kemudian mampir di kota-kota lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika mereka memberitakan Injil, dikatakan dalam ayat 21, mereka memperoleh begitu banyak murid, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal yang luar biasa. Dan saya ingin katakan kepada kita semua, hari ini kita akan membahas apa alasan Alkitab atau alasan yang diberikan oleh konteks kitab Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28, sehingga Tuhan itu adalah sumber kepercayaan. Kata-kata ini muncul di dalam ayat yang ke-23, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika rasul-rasul tersebut menetapkan dalam jemaat di Antioquia, yaitu penatua-penatua yang menjabat di dalam jemaat tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan mereka memulainya dengan doa dan puasa. Dan ketika itulah mereka kemudian memberikan semuanya itu, mempercayakan semuanya kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kata-kata ini muncul kemudian memberikan ide, memberikan inspirasi, memberikan pemaknaan, Bapak, Ibu, dan saya lebih condong kepada kata pemaknaan, memberikan pemaknaan yang begitu dalam dari konteks kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan menemukan ada dua alasan mengapa kitab Kisah Para Rasul membangkitkan pernyataan ini. Kemudian kita harus memahami, meyakini bahwa Tuhan yang adalah sumber kepercayaan, benar-benar Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kalau kita membaca secara berurutan, kita bisa melihat bahwa di situ terjadi sebuah kegiatan pemberitaan Injil yang begitu luar biasa. Dan semuanya dilalui di kota-kota, di tempat-tempat yang tidak mudah, tempat-tempat yang dianggap rawan untuk kemudian mereka bisa dianiaya dan segala macam. Dan mereka juga mengalami hal tersebut. Tetapi, Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu luar biasanya ketika kita membaca ayat 21 sampai 23, kita bisa melihat bagaimana
Tuhan yang adalah sumber kepercayaan itu mampu menyatakan kuasanya. Saya ulang lagi, bahwa Tuhan yang adalah sumber kepercayaan itu mampu menyatakan kuasanya. Karena dia mampu menyatakan kuasanya, maka dia adalah sumber kepercayaan. Karena Tuhan, kalau dia Tuhan, dia pasti punya kuasa. Satu pribadi yang kita percayai, itu kita akan yakin dengan begitu luar biasa jika pribadi itu memiliki kuasa. Jadi kalau pribadi itu tidak punya kuasa, kita percaya buat apa? Karena bagaimana dia mau menyelamatkan orang lain ketika dirinya sendiri tidak mampu diselamatkan? Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara seringkali menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan itu kemudian terjawab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai ayat 20 yang ketiga. Mengapa ada kuasa Tuhan dinyatakan? Karena dalam pemberitaan Injil yang dilaksanakan oleh rasul-rasul, khususnya dalam konteks ini Paulus dan Barnabas, mereka memberitakan Injil ke beberapa daerah yang begitu rawan Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi mereka kemudian dengan kuasa Tuhan disertai. Bahkan mereka bisa sampai ke beberapa daerah. Dalam pembacaan ini disebutkan mereka bisa sampai ke Listra, ke Ikonium, ke Antioka, dan tempat-tempat yang begitu banyak luar biasa. Mereka bahkan juga bisa memberikan penguatan. Mereka bisa memberikan nasihat. Mereka bisa mengajukan supaya jemaat-jemaat Tuhan memiliki tujuan bahwa di dalam mengikut Tuhan, supaya mereka makin kuat, makin teguh, mereka harus melewati proses. Apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam ayat yang ke-23, bahwa mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah, mereka harus bertekun. Sebab di dalamnya mungkin mereka harus mengalami proses, yaitu kesengsaraan. Kesengsaraan di sini bukan sesuatu yang kemudian mematikan saja, tetapi bisa kemudian menghilangkan nyawa kita juga, tapi bisa menghilangkan semangat keyakinan kita Bapak Ibu dan Saudara. Tapi di balik semua itu, bukannya jemaat menjadi takut, bukannya jemaat menjadi khawatir, tapi mereka semakin bertambah Bapak Ibu dan Saudara. Dan di balik itu semua, apa yang terjadi? Ketika mereka terus bertambah, kuasa Tuhan dinyatakan, maka terbentuklah jemaat-jemaat yang luar biasa. Dan yang ketika mereka terbentuk, apa yang terjadi? Di tiap-tiap jemaat, dalam ayat 23 Bapak Ibu dan Saudara baca, di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Bapak Ibu dan Saudara, adalah hal yang luar biasa. Jika kita mengenal Tuhan, jika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa menemukan satu pribadi yang sangat luar biasa, yang adalah Tuhan dan sebagai sumber kepercayaan. Karena apa? Karena di dalamnya ada kuasa. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa mempercayai Tuhan karena Dia punya kuasa. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia berkuasa atas maut. Dia telah buktikan di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, bukan mati karena diderita, tidak. Dia menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi? Dia mampu bangkit, dia mampu kemudian naik ke sorga. Dan Bapak Ibu dan Saudara digantikan dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu luar biasa sekali. Tidak ada satu pribadi pun di atas muka bumi ini yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tidak ada. Dia mampu melakukan mujizat. Apakah yang lain bisa melakukan mujizat? Mungkin bisa. Tapi mujizatnya cuma hanya terbatas pada hal-hal tertentu. Tapi Yesus Kristus sangat berbeda. Dia mampu membangkitkan orang yang mati, Bapak Ibu dan Saudara, hidup kembali. Yang buta tercelikan matanya, yang bisu dapat berbicara kembali, yang timpang, yang memiliki masalah begitu kerasukan roh jahat, apalagi Bapak Ibu dan Saudara, mampu membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan semua dari bagian hidupnya. Dan ini yang lebih luar biasa lagi, pribadi Tuhan yang Maha Kuasa itu, Dia mampu menggenapi semua nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu, dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil, dan semua kitab-kitab Bapak Ibu Perjanjian Lama. Dia mampu melakukan, menggenapi nubuatan-nubuatan tersebut tanpa ada satupun yang terlewatkan, tanpa ada satupun yang salah. Itu artinya Tuhan yang kita sembah, yang adalah sumber kepercayaan, Dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, pemilik sorga, langit, dan bumi, Bapak Ibu dan Saudara. Luar biasa. Dia adalah pribadi yang sama,
yang menciptakan langit dan bumi, yang berasal dari kekekalan dan dia juga menuju kepada kekekalan. Dia ada pada kekekalan dan di ruang dan waktu manapun dia ada. Itu artinya kita tidak salah dalam memilih pribadi, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Mungkin banyak orang bertanya, banyak orang meragukan, banyak orang kemudian melahirkan logika-logika yang kemudian bisa kemudian melemahkan iman kita. Tapi saya mengatakan kepada kita semua, ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau bergumul dengan Tuhan, ketika engkau menjalani hidup dengan Tuhan, maka disitulah engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Seringkali saya katakan dan menjadi sebuah kritik Bapak Ibu dan Saudara kepada gereja, komunitas dan persekutuan, bahwa gereja yang sehat, gereja yang mau bertumbuh adalah gereja yang mau menginjili, menyebarkan akan berita kebenaran firman Tuhan, menjangkau jiwa, tapi bukan merebut jiwa orang di gereja lain. No, Bapak Ibu dan Saudara, yang disebutkan di sini adalah menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bukan jemaat orang dengan alasan menguatkan karena sudah tidak dilayani kemudian kita layani, Bapak Ibu. No, Bapak Ibu dan Saudara, jangan begitu. Itulah yang membuat menjadi akar permasalahan antara satu gereja, antara satu persekutuan, antara satu komunitas, dan terjadi persaingan yang tidak sehat. Mengapa demikian? Karena adanya daya tarik, Bapak Ibu dan Saudara. Bangunannya bagus. Saya tidak mengatakan bahwa bangunan tidak perlu. Mungkin musiknya jauh lebih keren dan keren, tampilannya, sound system, Bapak Ibu dan Saudara, dan segala macamnya. Mungkin pokoknya jauh lebih necis, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin lebih ganteng. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan bukan itu. Karena gereja yang sehat, gereja yang mau bertumbuh, yang bertahan lama adalah gereja yang mau menjangkau jiwa. Sepanjang dia tidak mau menjangkau jiwa, maka dia tidak sehat, Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Karena di dalam pemberitaan Injil justru kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ini Bapak Ibu dan Saudara yang banyak dilupakan. Gereja bersungut-sungut, kenapa tidak ada mujizat? Pendeta bersungut-sungut, kenapa tidak bertambah persepuluhannya, tidak bertambah persembahannya, tidak bertambah jiwa? Karena tidak pernah menjangkau jiwa. Karena justru di dalam pemberitaan firman Tuhan itu, di dalam penjangkauan jiwa itu, dalam penginjilan itu, justru kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena di dalam, jika engkau hidup di dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Gereja hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Ini jangan dilupakan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi bukti yang pertama, Tuhan adalah sumber kepercayaan karena di dalam dia ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tidak hanya sampai di situ saja. Poin yang kedua adalah di dalam Tuhan sebagai sumber kepercayaan itu ada hal yang kedua yang menarik. Kalau kita membaca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28 Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Paulus dan juga Barnabas dan murid-murid yang lain, bahkan mungkin rasul yang lain Bapak Ibu dan Saudara. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia, di Pamfilia, kemudian ke Perga, ke Atalia, ke Antioquia, dan sebanyak begitu banyak sekali daerah-daerah yang secara manusia mungkin mereka tidak mampu. Mereka tidak mungkin bisa. Karena apa? Ada ketakutan, ada adanya aniaya, ada begitu banyak tekanan yang luar biasa, dan rumor yang mungkin membuat iman mereka menjadi kecut Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita melihat bahwa dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-28 kita bisa melihatnya bahwa semua yang mereka kerjakan dan mereka selesaikan itu adalah kasih karunia Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sesaat waktu saya baca bagian firman Tuhan ini menarik sekali. Mengapa demikian? Kok kasih karunia menjadi poin yang penting? Mengapa? Karena semua yang mereka lewati, mereka lakukan, mereka perjuangkan, mereka beritakan, itu intinya tentang kasih karunia. Dan mereka juga bisa melakukannya karena itu kasih karunia. Mereka bisa melewati itu karena kasih karunia. Dan bahkan dikatakan mereka bisa menyelesaikannya karena itu juga adalah kasih karunia. Mereka bisa meneguhkan, mereka bisa mengajar, mereka bisa tinggal, itu semua karena kasih karunia. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan tidak mungkin. Saya secara pribadi Bapak Ibu dan Saudara sudah mengalami begitu banyak kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bukan berarti saya jauh lebih baik dari yang lain, tapi kesaksian ini saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita bergumul erat dengan Sang Pemilik
kehidupan itu, sang pemilik kehidupan kekal itu yaitu Yesus Kristus, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan yang tak terbantahkan. Kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang di dalamnya ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia artinya sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu karena kehendak Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Dia melihat ada kesungguhan hati kita. Jika kita punya kesungguhan hati, kita mau memberitakan Injil, kita mau memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada banyak orang, dimanapun, dalam situasi apapun, maka semakin engkau giat, maka semakin engkau akan mengalami kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk kemudian menjadi bagian berkat, untuk menjadi kasih karunia Tuhan yang luar biasa di banyak kesempatan Bapak Ibu dan Saudara. Saya kadang berpikir dan saya kadang berdialog dengan beberapa teman. Saya kadang berpikir, apakah saya ini? Siapakah saya ini? Apa jabatan saya? Apa kekuatan saya? Yang lebih jago, yang lebih ahli, yang lebih pintar banyak. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan kita dipakai untuk hal-hal tersebut? Dengan karunia dan talenta dan bakat yang Tuhan berikan. Kenapa? Tuhan ingin menyatakan kasih karunia-Nya di situ. Dan ketika dalam setiap momen dan peristiwa itu, saya kemudian melihat kemurahan Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu dan Saudara, saya kadang menyadari, siapakah aku? Ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, siapapun engkau, jika engkau anak Tuhan, jika engkau telah menerima kuasa Tuhan, menjadi milik, menjadi anak tebusannya, menjadi bagian dari kasih karunia itu, maka lakukan, buktikan dengan pemberitaan Injil. Haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala macam kuasa. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Karena itu jangan pernah ingkari, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak dan sanggup menggenapi firman-Mu berkata. Dan ini hal yang luar biasa, firman Tuhan luar biasa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, gereja, komunitas, pribadi, atau apapun bentuknya, jika engkau sudah menerima kuasa dan kasih karunia, engkau harus benar-benar memberitakan firman Tuhan. Karena di dalamnya engkau akan melihat Tuhan itu adalah sumber kepercayaan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau berikan kami kemampuan memahami bagian firman Tuhan ini. Biar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kuasa dan kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami makin yakin, kami makin percaya kuasa-Mu. Karena itu Tuhan, tolong urapi, sucikan dan kuduskan kami. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih karunia-Mu, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pemberitaan Injil dalam bentuk dan kemasan apapun yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa. Lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan, kami percaya kami akan menabur begitu banyak dan juga menuai begitu banyak. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja, komunitas, persekutuan atau apa bentuknya, untuk memuji muliakan nama Tuhan. Di mana ada anak-anak Tuhan berkumpul, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah yang kudus di bangsa ini, dan bangsa ini mengalami perubahan yang luar biasa. Kami percaya ada rencana Tuhan buat bangsa dan negara kami dan kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan kesehatannya di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudari Lora, Tuhan terus pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siapapun engkau, Nenek Esther yang saat ini dalam kelemahan Tuhan, pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kami dipisahkan oleh ruang dan waktu, berkati jemaat Tuhan yang lemah imannya, Tuhan kuatkan, teguhkan, kembalikan roh mereka, bangkitkan semangat mereka. Gereja yang lemah Tuhan kuatkan, teguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan kemudian pekerjaan. Tuhan berikan yang terbaik. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang tepat, waktu dan tepat yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yang juga bergumul dengan persoalan, Tuhan bukakan jalan. Berkati bisnis, berkati usaha, berkati pekerjaan, keluarga, pendidikan, perkuliahan, apapun Tuhan, sepanjang mereka ada dalam jalur koridor kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih. Berkati pelayanan ini, berkati orang-orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh dimanapun. Jika mereka menonton bagian firman-firman Tuhan ini, mereka mengangkat tangan, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pelayanan ini supaya makin bertambah, berkembang. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton. Dan Anda bisa, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini dengan like, subscribe, Bapak, Ibu, dan Saudara, share. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, jika ada pergumulan bisa menghubungi kami di 0853 1448 3419. Bisa berbagi kesaksian, share pokok doa Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga bisa mendukung pekerjaan pelayanan ini. Terima kasih. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.